Kalau menurut agama Islam, memang manusia itu betapapun juga lebih penting daripada apapun. Toh manusia itu adalah khalifah Allah di bumi. Jadi yang lebih menentukan itu memang manusia. Bumi itu hanya bidang garapan. Maka yang lebih penting ialah kemampuan menggarap itu. Bukan sekedar memiliki sesuatu yang bisa digarap, tapi kemampuan untuk menggarap itu lebih penting. Ya disitulah SDM. Kecuali kalau kita bisa menggabung antara keduanya, itu yang ideal. Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berjumpa kembali dalam acara Hikmah Fajar RCTI di pagi hari ini. Pemirsa, di studio saat ini telah hadir bersama kita seorang tokoh, seorang pemikir, seorang muda sebetulnya, yang banyak memberikan sumbangan dan masukan bagi perkembangan Islam di Indonesia, Dr. Nurholis Majid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh saya panggil Pak Nurholis saja, Pak? Boleh, ya. Terima kasih, Pak, datang di studio pagi hari ini, Pak. Pak Nurholis, langsung saja. Dari sekian banyak jargon yang sedang naik daun, katakanlah, selama ini. Salah satunya adalah SDM, sumber daya manusia. Ya. Tetapi ada semacam kekhawatiran, kalau boleh mohon maaf sebesar-besarnya, kalau boleh sedikit joke, ada yang mengatakan apakah SDM itu hanya sekedar kata ganti dari personalia gitu ya, atau ada juga yang mengatakan loh, SDM itu sama tidak dengan sumber daya energi, sumber daya mineral, ya, sumber daya manusia itu sama dengan sumber daya energi, sesuatu yang segera, instan, ya, seperti mie instan ini. Nah, percakapan kita di setengah jam mendatang ini, Pak Nurholis, adalah apa sebenarnya peran Islam. Karena di satu sisi kita dikenal sebagai bangsa di mana mayoritas Islamnya besar sekali dan secara kuantita kan besar sekali, Pak. Ya, kalau dikatakan 80% saja dari 180 juta itu berapa? Betul. Dan berapa sumber daya manusia kita itu, Pak. Jadi jelasnya apa sebenarnya tanggung jawab Islam terhadap sumber daya manusia? Atau mungkin Pak Nurholis mau mulai dengan batasan Islam tentang SDM itu, Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Sartono. Sama dengan Pak Sartono sendiri, saya juga mempunyai concern, ya, mempunyai keterikatan batin berkenaan dengan masalah SDM ini. Tapi sebelum itu barangkali kita patut bersyukur bahwa masalah SDM sekarang sudah menjadi suatu bagian dari pembicaraan kita sehari-hari, yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tentang peranan SDM. Tentu saja pengertian tentang SDM belum merata. Maka dari itu Pak Sartono mengatakan secara juk tadi, mungkin ada orang mengatakan itu sumber daya mineral atau apa begitu. Dan tentu saja kita kalau sudah bertekad untuk menjadi negara yang maju, memang SDM adalah pertaruhannya. SDM adalah singkatan dari sumber daya manusia, dan saya kira itu adalah terjemahan dari istilah Inggris yang sudah mapan, yaitu human resources, sebagai bandingan atau jajaran dari natural resources atau sumber daya alam. Nah, seperti Pak Megati sendiri tadi sudah... Maaf, ini saja dari bahasa Inggrisnya saja, human ya Pak ya? Tidak pernah dikatakan sebagai man resources. Right, jadi human resources, jadi sumber daya manusia. Maka ada orang yang mengatakan sebetulnya lebih tepat lagi sumber daya manusiawi, tapi itu masalah bahasa, tidak begitu penting. Jelas yang dimaksud dengan sumber daya manusia ialah kekuatan pada manusia itu sendiri, yang merupakan pengembangan dari nilai-nilai positif yang ada pada manusia. Oleh karena itu, seperti diisyaratkan sendiri oleh Pak Sartono Mekatis tadi itu, bahwa pembinaan sumber daya manusia memang tidak bisa instantly tadi itu, ya, tidak bisa mendadak begitu saja sekarang kita mulai dan besok berhasil, melainkan memakan waktu sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan untuk apa yang disebut dengan investasi manusia, human investment. Nah, karena itu memang harus dimulai sedini mungkin. Kalau kita mulai hari ini,
maka human investment itu biasanya memakan waktu sekitar 1 generasi untuk melihat hasilnya. Satu generasi, Itu berarti 25 25 tahun. satu PJP ya Pak ya? Satu PJP ya. Makanya kalau kita terlambat memulai akan terlambat lagi begitu. Sebab ada kaitannya dengan pendidikan. Ada kaitannya dengan yang sangat penting dan sulit itu adalah pengubahan mentalitas atau sikap mental atau sikap kejiwaan. Saya kira sekarang ini sudah menjadi kesadaran yang sangat umum di mana-mana bahwa untuk kemajuan bangsa itu ternyata SDM lebih penting daripada sumber daya alam. Contohnya adalah Jepang. Kalau kita lihat Jepang, itu adalah sebuah negara dengan sumber daya alam yang sangat minim. Demikian juga negara-negara industri baru yang terkenal sebagai macan-macan Asia, yaitu Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura, juga merupakan negara-negara yang tidak banyak memiliki sumber daya alam. Tidak mempunyai batu bara, tidak punya minyak, bahkan pertanian pun terbatas dan sebagainya. Namun kita mengetahui bahwa negara-negara ini sekarang menjadi semacam lokomotif bagi kemajuan Pasifik Barat. Ya, Dan itu kawasan. bukan karena natural resources, ya bukan karena sumber daya alamnya, melainkan sumber daya manusia. Nah, kalau menurut agama Islam, memang manusia itu betapa juga lebih penting daripada apapun. Toh manusia itu adalah khalifah Allah di bumi. Jadi yang lebih menentukan itu memang manusia. Bumi itu hanya bidang garapan. Maka yang lebih penting ialah kemampuan menggarap itu, bukan sekedar memiliki sesuatu yang bisa digarap, tapi kemampuan untuk menggarap itu lebih penting. Dari situlah SDM. Kecuali kalau kita bisa menggabung antara keduanya, itu yang ideal. Yaitu artinya kita kaya dari segi sumber daya manusia dan sekaligus kaya dari sumber daya alam, itu yang sangat ideal. Tetapi kalau tidak, maka sesungguhnya kalau kita hanya bersandar kepada sumber daya alam, kita tidak akan bisa makmur. Indonesia kebetulan adalah persis negara seperti ini, yaitu negara yang sumber daya alamnya itu kaya, Luar biasa, tetapi sumber daya manusianya yang kurang. Karena itu ya sumber-sumber alam kita ya dimanfaatkan oleh orang lain kebanyakan. Nah ini saya kira harus segera ditebus begitu. Nah saya bisa menyebut sebagai contoh lain yaitu Amerika. Amerika Serikat adalah negara yang sumber daya alamnya kaya dan sumber daya manusianya kaya. Karena itulah menjadi superpower. Dan Indonesia tidak mustahil menjadi seperti Amerika, yaitu sebuah negara dengan sumber daya alam yang melimpah-limpah, yang sudah kita punya sekarang, dan sumber daya manusia yang juga melimpah, karena kita adalah negara kelima terbesar di dunia dari segi jumlah penduduk, yaitu setelah RRC, India, Uni Soviet atau bekas Uni Soviet dan Amerika kan. Berarti negara kita ini besar sekali. Kalau tidak salah dengan sudah tidak adanya Uni Soviet, maka kita ketiga terkaya, Pak. Ketiga terbesar penduduknya. Cina, Amerika, India. Keempat. Amerika masih lebih. Ya, kita masih keempat. Lebih. Ya, saya ya, kira Pak. betul. Ya. Jadi kita mempunyai potensi untuk menjadi negara adidaya, negara superpower, karena kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Nah, sekarang tinggal sumber daya manusianya. Nah, menyangkut sumber daya manusia ini, seperti diisyaratkan oleh Pak Sartono, memang menyangkut masa waktu yang panjang, yaitu human investment atau investasi manusia, karena menyangkut perubahan mental. Nah, dalam agama kita, dalam kitab suci disebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu bangsa, yang dalam bahasa Al-Quran disebut kaum, sebelum bangsa itu mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Ya, persisnya dalam bahasa Arabnya itu hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sebelum mereka mengubah apa yang ada dalam diri mereka. Dan apa bagian dari diri kita itu yang harus dirubah supaya nasib kita berubah? Ya, yaitu cara berpikir itu, yang dalam bahasa lain secara metaforis atau secara alegoris, secara majas, itu disebut oleh Nabi sebagai segumpal daging mudghah kan. Kalau mudghah itu atau segumpal daging dalam diri kita itu baik, maka seluruh badan baik, tapi kalau rusak maka seluruh badan rusak. Ada sebuah hadis yang terkenal sekali mengenai hal itu. Nah, tentu saja yang dimaksud oleh Nabi bukanlah
letterlek segumpal daging, tetapi itu adalah sesuatu yang lebih bersifat mental, psikologis, yaitu cara berpikir. Nah, kalau masalahnya mengubah cara berpikir, itu menyangkut pendidikan. Dan pendidikan itu memakan waktu. Oleh karena itu, seawal mungkin dimulai, itu makin baik. Kita percaya bahwa pemerintah kita jelas sekali sudah memikirkan masalah itu, dan saya kira kalau sampai sekarang masih ada unsur coba salah ya, trial and error dan sebagainya, ya memang itu bagian dari eksperimentasi. Satu proses. Satu proses gitu ya. Tapi mudah-mudahan secepatnya teratasi, secepatnya settle down begitu. Mengapa? Soalnya memang kalau kita salah dalam permulaan, itu nanti kita akan terbentur kepada proses yang tidak bisa dikembalikan, irreversible process. Kita gambarkan saja misalnya kita salah pada tahap taman kanak-kanak. Nah, taman kanak-kanak ini kemudian dilanjutkan dengan SD, SMP, SMA sampai universitas sekitar 18-an tahun. Dan pada waktu itu baru ketahuan bahwa itu salah. Kita tidak bisa mengembalikan mahasiswa menjadi taman kanak-kanak. Ini namanya irreversible process. Dan terlalu mahal. Terlalu mahal. Oleh karena itu, sesungguhnya ini merupakan persoalan nasional yang sangat gawat, yang sangat penting. Kalau kita boleh membandingkan dengan bangsa lain, Korea Selatan itu memulai pembangunannya sama dengan kita. Pada waktu itu miskinnya sama, dan mulainya juga, tahunnya juga sama, sekitar 60-an. Tapi Korea Selatan mendahulukan SDM. Karena memang ya sesuai dengan kondisi mereka. Kita tidak usah mengatakan bahwa kenapa kita tidak begitu, tidak bisa begitu karena kita punya kondisi lain. Tapi yang jelas ialah Korea Selatan karena mendahulukan SDM, maka terciptalah sumber daya manusia yang melimpah dengan kualitas tinggi. Memang ada risikonya, yaitu apa yang disebut dengan pengangguran intelektual, tapi itu ternyata tidak lama. Ternyata orang-orang yang terdidik ini menjadi sumber produktivitas yang sangat tinggi, dan akhirnya Korea Selatan sekarang menjadi negara yang maju sekali. Macan Asia yang luar biasa. Nah, kita mengetahui peranan Korea Selatan di Timur Tengah. Kalau kita pergi ke Mekah, Madinah, Jeddah, itu highways, itu jalan-jalan ekspres itu semuanya bikinan Korea Selatan. Jadi itu masalah SDM, Pak. Jadi saya kira memang patut sekali hari ini kita jadikan perhatian secara nasional.